Lalu apa? Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari Ibu Megawati? Kelebihan Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, yakni menstabilkan fundament ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, dan angka kemiskinan. Yang kedua, mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian menusakambangkan dan memenjarakan Kroni Soeharto dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK juga didirikan pada masa pemerintahan Megawati. Yang ketiga, berhasil menyehatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi tahun 1998. Yang keempat, Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Kekurangan dari Ibu Megawati. Yang pertama, kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi, sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat. Yang kedua, terdapat kepentingan ekonomi dan politik di belakang pemerintahannya. Dan yang ketiga, dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Dengan reformasi di bidang hukum dan ekonomi. Tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintahan Mega adalah masalah korupsi. Pasalnya, Indonesia adalah negara terkorup nomor 5 di dunia dan praktik korupsi sudah begitu menggurita. Jika tidak berhati-hati seperti rezim sebelumnya, pemerintahan Mega justru akan juga terjebak pada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Karena itu, kabinet koalisi yang akan disusun oleh Mega bukan berarti untuk bagi-bagi kekuasaan dengan mengincar mesin-mesin pencetak uang sebagai sumber keuangan partai. Kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Walaupun belum pulih sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Sekarang kita masuk ke disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dua provinsi yang rentan memisahkan diri adalah Provinsi Aceh dan Papua. Untuk meredam keinginan tersebut, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan disintegrasi. Upaya tersebut adalah dengan melakukan pendekatan secara militeristik, yaitu pengiriman sejumlah anggota militer ke wilayah Papua dan Aceh. Selanjutnya, kita akan membahas desentralisasi politik dan keuangan. Kebijakan bidang politik, salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil karena mengalami multidimensional. Multidimensional yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada 1997. Kebijakan pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Walaupun belum pulih sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati yang ditunjukkan oleh untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Lalu, bagaimana dengan upaya pemberantasan KKN?
Kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang politik dan ekonomi, terutama dalam menghasilkan produk undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum. Berbagai kasus KKN yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa pemerintahannya menunjukkan masih belum maksimalnya upaya Presiden Megawati dalam penegakan hukum, terutama kasus-kasus KKN besar yang melibatkan pejabat negara. Belum maksimalnya penanganan kasus-kasus tersebut juga disebabkan karena kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum, sehingga proses hukum terhadap beberapa kasus berjalan sangat lambat dan berimbas pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani. Namun keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi tercermin dari dikeluarkannya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Pengeluaran produk hukum tentang Tipikor diikuti dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum lain seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindakan pidana pencurian, UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang generasi, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, PP Nomor 41 Tahun 2002 tentang kenaikan jabatan dan pangkat hakim, Impres Nomor 2 Tahun 2002 tentang penambangan pasir laut, dan Impres Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum. Sekarang udah pada pusing lu.